Desa Kemuningsari, sebuah desa kecil di Jember bagian selatan, selalu dipenuhi oleh suasana yang menenangkan sejak matahari terbit hingga kembali tenggelam di balik bukit. Pagi hari di desa ini selalu dimulai dengan suara ayam jantan yang saling sahut-menyahut, disusul aroma tanah basah yang menguar dari sawah-sawah yang terhampar luas. Embun masih menggantung di ujung daun pisang, dan kabut tipis seringkali menari di tepian jalan tanah yang menjadi jalur utama warga beraktivitas. Tidak ada hiruk-pikuk kendaraan, tidak ada suara bising mesin, hanya suara alam yang bekerja sama menjaga keteduhan. Di sepanjang jalan desa, rumah-rumah berdiri sederhana. Sebagian besar terbuat dari papan kayu, dan sebagian lainnya sudah memiliki bangunan tembok. Tetapi semuanya memiliki satu ciri khas, halaman luas dan pepohonan yang tumbuh di depan rumah. Seolah setiap keluarga memiliki satu potongan kecil hutan sendiri. Warga hidup dalam harmoni, saling membantu ketika panen tiba, saling menitip ketika ada hajatan, dan saling menjaga satu sama lain tanpa diminta. Konsep gotong royong bukanlah sekadar kata di desa Kemuningsari. Ia adalah denyut kehidupan. Di sudut desa, berdirilah rumah keluarga yang dikenal oleh semua orang, keluarga Wirawan. Rumah itu memiliki halaman yang cukup luas, dengan pohon mangga, pohon jambu, dan beberapa pot bunga milik istrinya, Bu Sulastri, yang dikenal rajin merawat tanaman. Pak Wirawan, seorang lelaki berusia awal 50-an, adalah sosok ayah yang tenang. Rambutnya yang mulai memutih tidak mengurangi senyumnya yang ramah. Senyum yang seringkali membuat warga merasa disambut setiap kali melewati rumahnya. Ia bekerja sebagai buruh tani, sekaligus membantu kegiatan desa saat dibutuhkan. Orang-orang suka menyebutnya sebagai orang baik yang tidak pernah menolak permintaan tolong. Di rumah itu pula tinggal Ratna, anak sematawayang mereka. Gadis itu berusia 20 tahun, memiliki wajah lembut dengan senyum yang selalu membuat suasana rumah menjadi hangat. Ratna sering membantu ibunya memasak, menyapu halaman, atau mengantarkan makanan kepada tetangga lansia yang tinggal sendirian. Ia terkenal sebagai gadis yang sopan, rajin, dan tidak pernah meninggikan suara kepada siapapun. Setiap sore, ia menyempatkan diri berkeliling desa untuk mengunjungi teman-temannya atau sekadar menikmati udara segar. Kedatangannya selalu ditunggu, terutama oleh anak-anak kecil yang sering memanggilnya untuk bermain atau meminta tolong mengajari mereka membuat kerajinan sederhana dari daun kelapa. Tidak jauh dari rumah keluarga Wirawan, tinggallah Pak Samsudin. Lelaki berusia 57 tahun itu dikenal sebagai sosok yang suka bekerja keras, tetapi tetap menyenangkan. Tubuhnya agak membungkuk karena terbiasa membawa beban berat dari kebunnya, namun langkahnya tetap cepat dan tangannya sangat cekatan. Setiap pagi, ia selalu membawa pisau tajam dan keranjang rotan untuk memeriksa kebun pisangnya yang berada di pinggir desa. Pak Samsudin bukan orang kaya, tetapi ia hidup cukup dan selalu merasa bersyukur. Banyak warga mengatakan bahwa jika ingin mendengar cerita lucu, pergilah ke rumah Pak Samsudin. Jika ingin mendengar petuah, pergilah ke rumah Pak Samsudin. Dan jika ingin merasa ditemani, cukup duduk bersamanya sambil menikmati teh hangat. Suasana desa semakin hidup saat matahari meninggi. Anak-anak berlari-lari di jalanan tanah, mengejar layang-layang atau bermain kejar-kejaran sambil sesekali saling menggoda. Para ibu biasanya berkumpul di beranda rumah, mengupas sayuran atau mencuci pakaian sambil berbagi cerita kecil tentang keluarga masing-masing. Sementara itu, para bapak pergi ke sawah atau kebun, membiarkan keringat mengalir sebagai bagian dari kehidupan. Tidak ada yang mengeluh. Mereka yakin bahwa setiap tetes kerja keras akan terbayar dengan panen yang cukup untuk menghidupi keluarga. Kemuningsari adalah desa yang tidak banyak mengalami perubahan besar. Hidup mengalir perlahan, tanpa kejutan drastis, namun justru itulah yang disukai para warganya. Mereka percaya bahwa kebahagiaan bukanlah soal memiliki banyak hal, melainkan hidup dengan rasa aman dan saling percaya. Di desa ini, pintu rumah jarang dikunci, sebuah bukti bahwa rasa saling menjaga lebih kuat daripada ketakutan. Pada sore hari, udara desa menjadi lebih sejuk. Cahaya matahari berubah keemasan, menggambar siluet pohon-pohon kelapa yang berjajar di tepi jalan. Desa seolah memasuki fase baru, yaitu waktu di mana suara alam menjadi lebih jelas. Suara jangkrik mulai terdengar lebih sering, dan angin membawa aroma bunga liar dari pinggir sungai. Di waktu inilah biasanya Ratna duduk di dekat sumur umum bersama teman-temannya, berbincang ringan tentang hal-hal kecil yang mereka alami hari itu. Tawa mereka sering terdengar mengalun, menciptakan nuansa bahagia yang menular.
Pak Samsudin biasanya menghabiskan waktu sore dengan menyirami tanaman di pekarangannya atau memperbaiki peralatan kebunnya. Ia sering menyapa orang yang lewat, menanyakan kabar atau sekadar memberi komentar tentang cuaca. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang hafal hampir semua peristiwa kecil di desa. Bukan karena ia ingin tahu, melainkan karena ia selalu ada ketika warga membutuhkan. Di sisi lain, keluarga Wirawan menikmati sore dengan lebih tenang. Bu Sulastri biasanya menyiapkan makanan, sementara Ratna membantu mengiris sayuran atau menata meja makan. Pak Wirawan sering duduk di kursi kayu tua di depan rumah, menikmati teh hangat sambil memandangi jalan desa. Suasana ini terasa seperti ritual yang menenangkan, sesuatu yang tidak pernah berubah dari hari ke hari. Tidak ada tanda-tanda bahwa desa damai ini akan mengalami kejadian besar. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada isyarat bahwa ketenangan yang mereka nikmati perlahan-lahan akan menuju perubahan yang tak terbayangkan. Segalanya tampak normal, seperti selalu. Ratna dengan senyumnya, Pak Wirawan dengan ketenangannya, Pak Samsudin dengan pekerjaannya, dan warga desa yang sibuk menjalankan rutinitas. Hari-hari berlalu tanpa ada satupun yang mengusik kedamaian. Malam tiba selalu dengan cara yang lembut. Langit gelap dihiasi bintang-bintang yang tampak jelas karena minimnya lampu jalan. Suara hewan malam terdengar seperti lagu pengantar tidur alami. Di banyak rumah, lampu minyak masih digunakan, memberikan cahaya kekuningan yang lembut dan membuat bayangan bergerak pelan di dinding bambu. Desa Kemuningsari adalah tempat di mana setiap orang tahu kepada siapa mereka bisa bergantung. Tempat di mana anak-anak tumbuh dengan bebas dan orang tua merasa aman setiap kali melepas mereka bermain. Tempat yang terasa seperti dunia kecil tanpa ancaman. Tidak ada yang menyangka bahwa desa ini akan berubah, bahwa kehidupan damai ini akan terpecah oleh sebuah tragedi yang bahkan tidak pernah muncul dalam mimpi buruk siapapun. Namun sebelum itu semua terjadi, sebelum gelap menyentuh kehidupan para warga, desa Kemuningsari masih berdiri sebagai tempat paling tenang di dunia. Sebuah kepingan ketentraman yang kelak hanya akan dikenang sebagai masa sebelum semuanya berubah. Ratna, seperti biasanya, keluar dari rumah setelah membantu ibunya menata meja makan dan menjemur pakaian yang masih tersisa dari cucian pagi. Ia selalu menyukai waktu senja. Bagi Ratna, senja adalah momen ketika desa terlihat paling cantik. Cahaya matahari yang miring memantulkan kilauan lembut di permukaan sawah, sementara bayangan pepohonan kelapa tampak panjang, seolah-olah sedang menggapai tanah. Ratna berjalan menyusuri jalan desa yang dipenuhi daun-daun kering yang tertiup angin. Senyumnya mengembang setiap kali ia melewati tetangga yang duduk di beranda. "Ratna, mau kemana nak?" tanya Bu Wati, tetangga berusia 50 yang sedang merapikan keset rumahnya. "Sebentar saja Bu, mau ke rumah Rani. Katanya dia butuh bantuanku bungkus kue," jawab Ratna sopan sambil sedikit menunduk. "Ya sudah, jangan pulang terlalu malam," pesan Bu Wati. Ratna mengangguk dan melanjutkan langkah ringan yang selalu membuatnya tampak seperti gadis yang tidak pernah membawa beban apapun. Ia berjalan melewati pohon jambu tempat seringnya anak-anak bermain, lalu melewati pagar bambu rumah Pak Suraji. Beberapa anak kecil memanggilnya dan meminta dia mengikatkan tali layang-layang mereka, dan Ratna melakukannya dengan senang hati. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di rumah sahabatnya, Rani. Rumah Rani terletak agak jauh dari pusat desa, berdiri di dekat kebun singkong milik keluarganya. Ratna membantu membungkus kue pastel dan risoles yang akan dikirim ke pasar esok pagi. Percakapan mereka mengalir ringan, penuh canda, dan sesekali dibumbui curhat kecil khas gadis remaja. Hari itu tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada keganjilan dalam sikap Ratna maupun dalam suasana desa. Semuanya tampak seperti hari-hari biasa yang lain. Setelah pekerjaan selesai, Rani sempat menawarkan Ratna untuk makan malam bersama, namun Ratna menolak dengan lembut. "Nanti ibu khawatir kalau aku pulang terlalu malam," katanya sambil merapikan rambutnya yang sedikit kusut. Rani mengangguk. "Kalau begitu hati-hati ya Rat, kirim salam buat ibumu," aku sampaikan. Ratna pun pamit dan berjalan pulang ketika warna langit mulai berubah dari keemasan menjadi ungu kebiruan. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang tersisa dari hujan semalam. Suara jangkrik mulai muncul satu persatu, seakan memeriahkan perjalanan pulang Ratna yang tampak biasa itu.
Wanita muda itu sempat berhenti di pinggir jalan untuk melihat ke arah langit yang mulai bertabur bintang. Ia tersenyum kecil, menikmati ketenangan yang dianugerahkan desa kecilnya. Namun, sejak saat itulah, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada Ratna. Keluarga Wirawan tidak langsung panik ketika Ratna belum pulang setelah waktu makan malam berlalu. Bu Sulastri mengira putrinya mungkin singgah sebentar di rumah tetangga atau menyelesaikan 1-2 urusan yang terlupa. Pak Wirawan, yang duduk di kursi depan rumah, pun tidak menunjukkan kecemasan. Ia hanya menatap jalan desa yang remang-remang sambil berharap melihat sosok putrinya muncul dari balik bayangan. Namun jam terus bergerak. 1 jam, 2 jam. Malam semakin larut. Pada pukul 9 malam, barulah perasaan gelisah mulai merayap. Ratna tidak pernah pulang lewat jam 7 atau 8. Bahkan pada hari-hari sibuk, ia selalu mengirim pesan atau menitip kabar lewat tetangga. Malam itu, tidak ada kabar yang datang. Rumah Ratna mulai diliputi suasana yang berbeda. Bukan panik, tetapi kecemasan kecil yang terus menumbuh. Bu Sulastri mondar-mandir di ruang tengah. "Pak, Ratna biasanya tidak begini," katanya lirih. "Iya, Bu. Coba kita tanyakan ke rumah Rani dulu," jawab Pak Wirawan, berusaha tetap tenang meskipun dadanya ikut berdebar. Pak Wirawan berjalan ke rumah Rani hanya untuk mendapati jawaban yang membuatnya semakin cemas. Rani mengatakan bahwa Ratna sudah pulang sebelum maghrib, dan setelah itu ia tidak melihatnya lagi. Rani sendiri tampak kebingungan melihat raut wajah Pak Wirawan yang mulai berubah pucat. "Masa ia belum sampai rumah, Pak?" tanya Rani tercengang. "Belum. Ibumu pasti lihat dia pulang kalau lewat depan rumah," sahut Pak Wirawan pelan. Keduanya saling memandang dalam diam. Ada sesuatu yang tidak mereka pahami, tapi belum berani mereka sebut sebagai masalah besar. Pak Wirawan kemudian kembali ke rumah, melaporkan apa yang ia dengar kepada istrinya. Dan malam itu, dimulailah pencarian kecil-kecilan. Pak Wirawan membawa senter menelusuri jalan yang biasanya dilalui Ratna. Ia memanggil-manggil nama anaknya, namun tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dan gemericik sungai kecil yang terdengar. Ia memeriksa dekat sumur umum, area sawah, dan jalan kecil yang menuju kebun pisang. Tidak ditemukan apapun selain kegelapan dan udara malam yang semakin dingin. Di rumah, Bu Sulastri duduk dengan tangan gemetar memegang selendang Ratna. Ia merasa tidak enak, namun berusaha menahan air mata agar tidak membuat suaminya semakin cemas. Beberapa tetangga yang melihat lampu senter Pak Wirawan mulai berdatangan menanyakan apa yang terjadi. Tanpa disadari, warga desa mulai ikut mencari, menyusuri beberapa sudut desa yang biasanya tidak terlalu ramai. Namun, meski desa disisir hingga hampir tengah malam, tidak ada satupun jejak Ratna ditemukan. Tidak ada sandal tertinggal, tidak ada suara, tidak ada petunjuk. Seolah-olah gadis itu lenyap begitu saja di antara senja dan malam. Pencarian dihentikan sementara ketika waktu sudah terlalu larut. Pak Wirawan kembali ke rumah dengan langkah berat, sementara Bu Sulastri langsung memeluk suaminya begitu ia masuk. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. "Pak, di mana Ratna?" tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Pak Wirawan tidak menjawab. Ia hanya memeluk istrinya erat-erat, mencoba memberikan ketenangan padahal hatinya sendiri sudah remuk oleh kecemasan. Malam itu, rumah keluarga Wirawan tidak bisa tidur. Lampu ruang tengah tetap menyala dan setiap suara kecil dari luar membuat mereka berdua memandang ke arah pintu. Mereka menunggu, mereka berharap, mereka berdoa agar Ratna pulang dengan senyum seperti biasanya. Namun, hingga fajar menyingsing, Ratna tidak kembali. Pak Samsudin, yang rumahnya tidak jauh dari kebun pisangnya, sudah terbangun sejak sebelum ayam berkokok. Ia memang biasa bangun pagi, tetapi hari itu ada alasan lain yang membuatnya terbangun lebih awal. Hujan deras semalam. Ia selalu khawatir pohon pisangnya akan rebah atau patah kalau hujan turun terlalu lebat. Setelah menyalakan lampu dapur dan membuat kopi hitam panas, ia duduk sebentar sambil mendengar suara gemerisik angin pagi yang masih basah. Ia tidak terlalu mendengar kabar tentang hilangnya Ratna, karena pencarian semalam tidak sampai ke rumahnya. Suasana paginya masih terasa sama seperti hari-hari sebelumnya. Setelah menyesap kopi terakhir,
ia mengambil pisau kecil yang sering digunakannya untuk memangkas daun pisang dan memasukkannya ke kantong samping celana. Pak Samsudin, sebagai petani kecil yang mengandalkan hasil kebun, ia terbiasa menghadapi perubahan cuaca yang kadang tak bersahabat. Pagi itu, tanah masih licin, meninggalkan bau khas lumpur yang segar. Pak Samsudin melangkah keluar rumah sambil menghirup udara dingin lalu menutup pintu perlahan. Cahaya matahari masih malu-malu menembus pepohonan, menciptakan cahaya lembut di sepanjang jalan setapak yang ia lalui. Perjalanan menuju kebun pisangnya memakan waktu sekitar 10 menit. Jalan yang ia lalui adalah jalur kecil yang sudah ia hafal setiap lekuknya. Tikungan kecil di belakang rumah Pak Karmin, batu besar di persimpangan yang sering menjadi tempat anak-anak duduk, dan rumpun bambu yang sering mengeluarkan suara gesekan ketika angin berhembus. Baginya, semuanya itu adalah bagian dari rutinitas yang mengundang rasa damai. Namun, ketika ia semakin dekat ke kebunnya, suasana terasa berbeda. Hujan semalam rupanya bukan hujan biasa. Banyak daun pisang yang sobek oleh terpaan angin kencang. Beberapa batangnya bahkan tampak miring. Pak Samsudin hanya bisa menghela napas panjang. "Wah, banyak yang rusak ini," gumamnya pada diri sendiri. Ia mulai memeriksa satu persatu pohon pisang, memastikan mana yang perlu diperbaiki dan mana yang harus ditebang. Suara pisau kecilnya yang mengiris daun terdengar berulang kali, menciptakan ritme kerja yang sudah sangat ia kenal. Meski begitu, di tengah suasana pagi yang seharusnya tenang, ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Ia belum tahu apa, tetapi perasaan itu mengusik pikirannya sejak pertama kali ia memasuki area kebun. Bau aneh. Awalnya samar, seperti campuran antara tanah basah dan sesuatu yang sulit ia identifikasi. Semakin ia berjalan ke bagian dalam kebun, bau itu semakin terasa. Bukan bau bangkai hewan, bukan bau sampah, tetapi sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak biasanya ada di kebun itu. Pak Samsudin berhenti sejenak. Ia menatap ke sekeliling, mencoba mencari sumber bau tersebut. Angin pagi menyapu lembut wajahnya sambil membawa aroma itu semakin jelas. Ia menelan ludah, tidak nyaman. Namun ia mencoba mengabaikannya untuk sementara dan kembali bekerja. Ketika ia memindahkan daun pisang besar yang jatuh menutupi tanah, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Tanah di satu sudut kebun terlihat gembur, seperti baru saja digali lalu ditutup kembali. Pak Samsudin mengernyit. Ia tahu persis kondisi kebunnya. Tidak ada hewan liar yang bisa menggali tanah sedalam itu. Dan tidak ada alasan baginya untuk menggali tanah di sana. Hujan memang bisa membuat tanah menjadi lunak, tetapi tidak membuat permukaan terlihat seperti itu. Ia mendekat dengan langkah perlahan. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Perasaan tidak nyaman berubah menjadi rasa was-was yang belum ia rasakan sebelumnya. Bau aneh tadi semakin kuat di area itu. Pak Samsudin menghela napas panjang untuk menenangkan dirinya. Mungkin cuma bangkai hewan kecil, pikirnya. Berusaha menenangkan pikiran sendiri, ia mulai membuka kembali beberapa daun pisang yang menutupi area tersebut. Namun ketika ia memindahkan daun ketiga, hatinya berdegup lebih kencang. Dari balik tumpukan daun itu, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sekilas, ia melihat kain berwarna pucat. Kain yang tampak kotor, tetapi jelas bukan kain yang biasa digunakan untuk menutup tanaman atau hasil kebun. Kain itu tampak seperti pakaian manusia. Pak Samsudin tidak langsung menyentuhnya. Tangannya gemetar. Ia melangkah mundur. Napasnya tersengal. Bau yang sejak tadi ia hirup kini semakin jelas. Bau itu bukan bau tanah, bukan bau bangkai hewan. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang sangat tidak wajar. Dadanya terasa sesak. Ia merasa tengkuknya meremang. "Ya Allah," bisiknya tanpa sadar. Ia berdiri cukup lama, tidak tahu harus melakukan apa. Otaknya mencoba menolak kemungkinan buruk yang mulai mengintip dari pikirannya. Tetapi mata dan hidungnya tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang disembunyikan dalam tanah kebun pisangnya.
Dengan langkah gemetar, ia berjalan mundur perlahan, tidak ingin mendekati kain itu lagi. Tangannya berdekup sangat cepat, seolah ingin keluar dari dadanya. Tangannya gemetar saat ia merogoh kantong celana dan mengeluarkan ponsel tuanya. Jemarinya sulit menekan tombol. Butuh beberapa detik sebelum ia berhasil menghubungi tetangganya yang paling dekat, Pak Suraji. "Ji, tolong datang ke kebunku, cepat," katanya dengan suara bergetar. "Loh, kenapa, Din? Kamu kenapa?" "Sudah, datang saja dulu. Aku menemukan sesuatu." Pak Suraji langsung bergegas. Dalam waktu 5 menit, ia tiba di kebun dengan napas terengah-engah. Ketika melihat wajah Pak Samsudin yang pucat pasi, ia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa? Kamu kenapa?" Pak Samsudin hanya menunjuk ke arah tumpukan daun pisang yang tadi ia temukan. "Lihat sendiri, tapi hati-hati ya." Pak Suraji mendekat perlahan. Ketika ia mengangkat daun pisang yang menutupi permukaan tanah gembur itu, ia langsung membeku. Napasnya tercekat, matanya melebar. Ia mengenali kain itu. Kain berwarna krem dengan motif bunga kecil, sama seperti yang sering dipakai Ratna. "Pak, ini bukan pakaian Ratna." Ucapan itu membuat tubuh Pak Samsudin sempoyongan. Ia menahan diri agar tidak jatuh. Keduanya saling berpandangan dalam diam. Waktu seolah berhenti. Suasana kebun yang biasanya hanya diisi suara burung dan angin, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Tidak ada yang berani menyentuh atau menggali lebih dalam. Tidak ada yang berani memastikan apa yang tertimbun di sana. Tetapi satu hal sudah jelas di benak mereka. Ini bukan urusan biasa. Dan ini bukan sesuatu yang bisa mereka tangani sendiri. Dengan tangan yang masih gemetar, Pak Samsudin menghubungi kepala desa. Suaranya parau, patah-patah, penuh ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. "Pak, tolong datang ke kebun saya, ini tentang Ratna." Dan setelah panggilan itu berakhir, Ratna berdiri sejenak di halaman rumahnya sambil menghela napas panjang, seolah merasakan sesuatu yang berat namun tak dapat ia jelaskan. Kalimat pembuka bab 4 ini langsung menyambung dari akhir bab 3. Ketika Ratna baru saja menerima panggilan misterius yang mengubah moodnya tanpa sebab yang jelas. Matahari mulai merayap turun meninggalkan warna jingga lembut yang menyelimuti desa Kemuningsari. Tetapi tidak lagi terasa hangat seperti biasanya. Seakan senja hari itu datang membawa embusan yang berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, lebih membisu. Ratna memandangi jalan setapak yang mengarah ke rumah Pak Wirawan. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, seperti takut sesuatu akan merebutnya. Suara jangkrik mulai terdengar dari kejauhan, namun iramanya tak setenang biasanya. Ada semacam ketidakharmonisan di udara. Ratna mengangkat wajahnya, memastikan arah angin, lalu tanpa banyak bicara, ia melangkah masuk ke rumah. Ibunya yang sedang menata sayur mayur di ruang tengah sempat menoleh, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ada sesuatu pada langkah Ratna yang membuat siapapun enggan mengganggunya. Di dalam kamarnya, Ratna duduk di tepi ranjang. Ia menutup wajah dengan telapak tangan. Perutnya terasa tidak enak seperti ada benang halus yang ditarik kuat-kuat dari dalam dadanya. Kenapa jadi begini? Gumamnya pelan meski dirinya sendiri tidak tahu apa yang ia maksud. Panggilan barusan sangat singkat, hanya berisi suara napas berat dan mungkin desis samar yang tak ia mengerti. Tetapi ada satu hal yang jelas. Ia mengenali nomor itu. Nomor seseorang yang seharusnya tidak menghubunginya lagi. Sementara itu, di luar rumah, senja mulai meredup. Langit oranye memudar menjadi ungu gelap. Bayangan pepohonan makin panjang dan tampak seperti bentuk-bentuk ganjil yang merayap di tanah. Angin membawa aroma lembab tanah sisa hujan siang tadi. Namun ada juga sesuatu yang berbeda. Aroma anyir yang sangat samar, nyaris tak terdeteksi jika tak benar-benar diperhatikan. Pak Samsudin yang rumahnya tidak jauh dari kediaman keluarga Ratna baru saja kembali dari kebun pisangnya. Ia membawa beberapa ikat daun kering, berniat membakarnya besok pagi. Lelaki tua itu sempat berhenti sejenak dan memandang ke arah rumah Ratna yang jendelanya mulai ditutup. Ia merasa aneh.
Seperti ada yang berubah. Suasana apa ini? Bisiknya kepada diri sendiri. Desanya memang selalu tenang, tetapi malam itu membawa diam yang berbeda. Seolah seluruh alam menahan nafas. Di waktu yang sama, Pak Wirawan duduk di kursi bambu di ruang tamu, menunggu Ratna turun untuk makan malam. Ia memperhatikan jam dinding yang berdetak pelan. Kok anak ini murung sekali akhir-akhir ini? Gumamnya. Ia mempertimbangkan apakah perlu mengetuk pintu kamar Ratna atau membiarkannya sendiri dulu. Namun naluri sebagai ayah membuat kegelisahan itu tumbuh seperti tumbuhan liar di dada. Sementara Ibu Ratna menyiapkan lauk, ia tak sengaja melihat bayangan seseorang yang bergerak di luar jendela. Ia menatap lebih lama, memastikan apakah itu hanya ilusi akibat cahaya senja yang memudar. Namun saat ia membuka jendela, hanya angin yang masuk. Tidak ada siapapun di luar. Ia mengerutkan dahi, merasa sedikit tidak nyaman, tetapi ia memilih melanjutkan pekerjaannya. Tidak baik terlalu larut dalam prasangka ketika malam hampir tiba. Ratna akhirnya turun dari kamarnya. Wajahnya masih murung, tetapi ia berusaha tersenyum. Ibunya menyadari senyum itu terlalu dipaksakan. "Kamu sakit, Nak?" tanya ibunya. Ratna menggeleng. "Enggak, Bu, cuma capek." Tetapi nada suaranya seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih berat. Makan malam berlangsung lebih senyap dari biasanya. Pak Wirawan beberapa kali melirik Ratna yang tampak lebih banyak menunduk daripada mengunyah. "Ada apa di sekolah?" tanya ayahnya lembut. Ratna menggeleng lagi. "Enggak ada ya." Tetapi semua itu terasa jauh dari meyakinkan. Bahkan suara sendok yang mengenai piring pun terdengar lebih keras, memecah keheningan rumah yang biasanya penuh kehangatan. Usai makan, Ratna kembali ke kamarnya. Lampu-lampu rumah mulai dimatikan satu persatu. Di luar, suara serangga dan gesekan daun menjadi orkestra alam yang mengantar malam. Tetapi di kamar Ratna, suasana justru lebih mencekam. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Ia menatap layar dengan jantung berdegup lebih cepat. Pesan itu hanya berisi satu kalimat pendek. "Kita perlu bicara. Malam ini." Tidak ada nama pengirim, hanya nomor asing. Namun Ratna tahu, itu berasal dari orang yang sama dengan panggilan tadi sore. Ia menelan ludah. Tangan gemetarnya tak bisa ia hentikan. Ia berdiri, menutup gorden jendela, lalu mematikan lampu kamar, menyisakan cahaya kecil dari meja belajarnya. Senja telah menghilang sepenuhnya, digantikan gelap malam yang pekat dan tanpa suara. Di luar, angin kembali berhembus. Ranting-ranting bergesekan. Seekor anjing di ujung gang menggonggong tanpa sebab, lalu tiba-tiba berhenti seolah suaranya tercekik oleh keheningan yang lebih kuat. Ratna memejamkan mata dan menghirup napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang ia coba kumpulkan dalam dirinya. Entah keberanian atau mungkin tekad yang ia pendam selama ini. Ia memandangi ponselnya sekali lagi. Kumuningsari selalu menjadi desa yang tenang. Tetapi malam itu untuk pertama kalinya, desa itu terasa seperti tempat yang tak lagi bersahabat. Sesuatu sedang bergerak dalam diam. Sesuatu yang akan membawa perubahan besar. Dan Ratna tahu, ia tidak bisa menghindarinya lagi. Pikiran itu terus bergema di dalam kepalanya ketika malam semakin menebal, membawa aroma lembab dan dingin yang merayap melalui celah-celah rumah. Kalimat pembuka ini langsung menyambung dari akhir bab 4, ketika Ratna menerima pesan misterius yang memaksanya membuat keputusan yang selama ini ia tahan, keluar rumah di tengah malam. Ratna duduk di tepi ranjang sambil menggenggam ponsel erat-erat. Ruangan itu bersinar remang karena lampu belajar kecil di mejanya menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Ketika layar ponsel meredup, ia merasakan napasnya tercekat. Ada sesuatu dalam pesan itu, sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada orang tuanya. Suatu rahasia yang telah ia simpan terlalu lama. Beberapa menit berlalu tanpa ia sadari. Ratna menatap jam digital kecil di meja, menunjukkan pukul 23.18. Malam sudah lewat jauh, dan ini waktu yang tidak pernah ia bayangkan untuk keluar rumah. Ia menelan ludah,
berdiri pelan agar lantai kayu tidak berderik, lalu mendekati jendela. Dari balik gorden, ia mengintip. Halaman terlihat gelap, hanya diterangi remang lampu jalan yang jaraknya cukup jauh. Tidak ada satupun orang lewat. Desa benar-benar diam. Ia memutuskan bersiap. Dengan tangan gemetar, ia mengambil jaket tipis di balik pintu lemari dan memakainya perlahan agar tidak menimbulkan suara. Ketika ia hendak memasukkan ponsel ke saku, benda itu kembali bergetar. Pesan baru masuk. "Aku sudah di tempat biasa." Ratna memejamkan mata, mencoba menenangkan dada yang berdegup seperti ingin meledak. Tempat biasa. Kata-kata itu membuat ingatan lama menyeruak begitu saja. Sebuah pertemuan di masa lalu. Sebuah kesalahan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Dan kini, semuanya kembali menghampirinya, menuntut untuk diselesaikan. Ia melangkah menuju pintu. Kamar itu terasa sesak dan dingin, seperti tidak mengizinkannya pergi. Perlahan ia memutar kenop, membuka celah kecil dan mengintip lorong rumah yang gelap. Tidak ada suara dari kamar orang tuanya, hanya suara kipas angin dari ruang depan yang berputar pelan. Masih dengan hati-hati, Ratna keluar dan menutup pintu kamar secara perlahan hingga klik kecil terdengar. Ia menahan napas beberapa detik, memastikan tidak ada reaksi dari orang tuanya. Ketika semuanya tetap sunyi, ia bergerak ke arah pintu belakang rumah, pintu yang jarang digunakan tetapi paling aman untuk keluar tanpa terdengar. Sambil menggenggam gagang pintu, ia sempat ragu. Sebuah pikiran melintas. Kenapa aku harus lakukan ini? Kenapa malam ini? Kenapa sekarang? Tapi rasa takut kehilangan sesuatu atau seseorang lebih besar dari keraguannya. Jadi ia membuka pintu itu perlahan. Udara malam langsung menyergapnya. Dingin, tanpa suara, hanya guratan samar bulan yang bersembunyi di balik awan. Ratna melangkah keluar, menutup pintu kembali, lalu cepat-cepat menyelinap ke sisi rumah untuk menghindari cahaya dari lampu ruang tamu yang temaram. Jalanan tanah desa menghampar sepi, hanya beberapa rumah yang masih menyalakan lampu, itu pun redup. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing, lalu senyap. Ratna memeluk tubuhnya. Bukan karena dingin, tetapi karena perasaan tidak nyaman yang terus mengikutinya. Ia mulai berjalan menuju arah kebun kecil dekat balai desa, tempat yang dimaksud dalam pesan itu. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah berusaha menahannya agar tidak pergi, tetapi ia terus melangkah. Di rumah lain, tanpa diketahui Ratna, Pak Samsudin masih terjaga. Ia sedang duduk di ruang tamu sambil memeriksa lampu minyak kecil yang ia gunakan untuk berjaga malam. Sesuatu membuatnya gelisah malam itu. Suara dari luar rumah seperti berubah-ubah, kadang terdengar gerakan, lalu menghilang. Ia menahan diri untuk tidak membuka pintu. Namun ketika ia mendengar derap kaki yang sangat pelan, nalurinya memaksa ia bangkit. Ia mendekati jendela, membuka sedikit gorden, dan menatap keluar. Di kejauhan, ia melihat sosok samar berjalan cepat ke arah kebun kecil. Dekat balai desa, sosok kecil dengan jaket tipis. Siapa jalan malam-malam begini? Gumamnya. Ketika matanya mengikuti langkah sosok itu, ia baru sadar. Itu Ratna, gadis yang ia kenal sejak kecil. Anak itu kok keluar sendirian? Pikirnya, rasa khawatir merayap pelan. Namun ia tidak langsung keluar. Ada sesuatu di udara malam itu yang membuatnya ragu. Sementara itu Ratna semakin mendekati kebun kecil tempat ia dijanjikan bertemu. Jalanan menyempit ditutupi pepohonan yang daunnya bergoyang ditiup angin lemah. Aroma tanah basah semakin kuat dan suara gesekan ranting seperti berbisik mengikuti langkahnya. Ketika ia tiba di batas kebun, ponselnya bergetar lagi. Masuk lebih jauh. Ratna menelan ludah. Ia menatap gelap pekat di depan. Kebun itu dipenuhi tanaman liar dengan beberapa pohon pisang berdiri tegak seperti siluet hitam yang mengawasi. Tidak ada cahaya sama sekali, hanya kegelapan. "Kenapa harus di sini?" gumamnya dengan suara hampir tak terdengar. Tapi ia melangkah juga. Rumput basah mengenai ujung kakinya. Serangga malam terus berdengung. Semakin ia masuk, semakin terasa dingin menusuk tulang. Lalu tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara lirih, seperti desahan.
Ia berhenti. Jantungnya terpaku. Ia menajamkan telinga. Suara itu datang lagi. Lembut, berat, dekat. Ratna ingin menjerit, ingin berlari, ingin menghapus seluruh malam itu dari kepalanya. Namun tubuhnya tidak bergerak. Angin yang sebelumnya diam kini berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Rumput di sekitarnya bergerak perlahan, seperti tangan-tangan kecil yang meraba kakinya. Ia menggenggam ponsel begitu keras hingga buku jarinya memutih. Siapa? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Masih tidak ada jawaban, hanya napas berat, sangat dekat, terlalu dekat. Ratna akhirnya memberanikan diri berbalik perlahan, menelan ketakutannya satu demi satu. Namun ketika ia memandang ke belakang, tidak ada siapapun, hanya gelap pekat, pohon pisang menjulang, dan semak-semak basah yang bergerak ditiup angin. Ratna menahan nafas. Tadi ada orang, bisiknya pada dirinya sendiri. Ponselnya tiba-tiba kembali bergetar di tangannya. Kali ini bukan pesan, bukan panggilan, tetapi suara rekaman yang tiba-tiba terputar sendiri. Ratna memandang layar yang tiba-tiba menyala, file audio tanpa nama. Ia tidak menyentuh apapun, tetapi rekaman itu mulai memainkan suara lirih, bergetar dan memiliki gema aneh, seolah direkam di tempat yang sempit. Ratna, jangan lari. Ratna langsung menjatuhkan ponsel itu. Ia membungkuk cepat, mengambil ponsel itu lalu mematikan layar. Napasnya memburu, jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasa bisa mendengarnya di telinga. Ia melangkah mundur beberapa langkah mencari jalan keluar kebun. Namun kemudian sebuah bayangan melewati penglihatannya. Begitu cepat, seperti kilatan. Ratna terpaku. Ia menatap ke arah semak-semak tempat bayangan itu melintas. Dedaunan masih bergerak seolah sesuatu baru saja melewatinya. Kebun itu semakin sempit terasa. Suara serangga yang tadi terdengar kini hilang sama sekali, membuat malam terasa terlalu sunyi. Sunyi yang memekakkan, menekan, dan membuat kepala terasa berat. Ratna merasakan kepalanya berputar. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ini hanya imajinasi, hanya malam gelap, hanya... Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar. Keras, dekat. Ratna terlonjak. Lututnya lemas. Ia berbalik dan mulai berjalan cepat, tidak lagi peduli ke arah mana ia pergi. Langkahnya tersandung akar pohon membuat tubuhnya hampir terjatuh. Namun ia berhasil bangkit kembali, ketakutannya mengalahkan rasa sakit apapun. Di tengah kepanikan, ia menabrak batang pohon pisang. Dahi Ratna terhantam daun besar yang basah. Ia mundur, terengah-engah mencoba mengatur napas. Kemudian, di balik pohon itu, terdengar suara. Sebuah suara berat, dalam, seperti seseorang menarik napas dari tenggorokan yang tersumbat. Ratna terpaku di tempat. Ia menatap ke arah suara itu, ke arah balik kegelapan pekat yang seolah menelan cahaya ponselnya. Dan kemudian sesuatu tampak bergerak, sangat pelan. Seperti seseorang berdiri dan menegakkan tubuhnya. Ratna tidak menunggu lama lagi. Ia langsung berlari. Tanpa arah, tanpa pikir panjang. Ia menembus semak-semak, membiarkan ranting menghantam wajah dan lengannya. Napasnya terputus-putus, namun ketakutannya mendorongnya terus bergerak. Saat ia berlari, ia sempat menoleh sebentar. Di belakangnya, di antara pepohonan, ia melihatnya. Siluet seseorang. Tidak jelas laki-laki atau perempuan. Tidak bergerak, hanya berdiri tegak seperti patung hitam di antara dedaunan. Tetapi Ratna tahu, sosok itu sedang melihat ke arahnya. Sementara itu di rumahnya, Pak Wirawan terbangun dengan perasaan tidak enak. Ia mendengar suara seperti pintu berderit saat Ratna keluar lewat pintu belakang. Namun ia mengira itu hanya suara angin. Kini ia duduk di ranjang, memegangi dadanya. Ratna,
Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia bangkit dan berjalan ke kamar putrinya. Saat membuka pintu, ia terkejut. Kasur Ratna kosong, selimut tersingkap, lampu belajar masih menyala. Jendela tertutup rapat, tetapi ponsel Ratna tidak terlihat. Perasaan dingin menjalari tubuhnya. "Ratna, kamu kemana?" bisiknya. Ia hendak membangunkan istrinya ketika tiba-tiba terdengar 2 ketukan pelan di jendela ruang tamu. Pak Wirwan menoleh, bulunya merinding. Ketukan itu tidak keras, justru seperti seseorang sengaja mengetuk dengan sangat pelan, seakan ingin dipastikan hanya dia yang mendengarnya. Ia berjalan ke ruang tamu, membuka lampu, dan menatap jendela. Tidak ada siapapun. Namun ketika ia memeriksa lebih dekat, ia melihat bekas embun yang melekat membentuk pola seperti telapak tangan kecil. Dan bekas itu mengarah ke dalam, bukan keluar. Pak Wirawan mundur. Napasnya memburu. Ia segera membangunkan istrinya. Di kebun dekat balai desa, Ratna akhirnya berhasil keluar dari kegelapan pepohonan. Ia berlari ke arah jalan tanah yang lebih terang. Namun justru saat ia berharap bisa bernapas lega, ponselnya kembali menyala sendiri. Layar itu menampilkan satu pesan. Jangan pulang. Ratna berhenti. Seluruh tubuhnya bergemetar hebat. Ia memandang sekeliling, tidak ada siapapun. Tidak ada suara, tidak ada langkah kaki. Namun matanya menangkap sesuatu yang kecil. Kilatan cahaya dari balik dinding balai desa yang setengah gelap. Seperti pantulan dari kaca kecil atau mata seseorang yang mengintai. Ratna memundurkan diri. Tetapi ketika ia berbalik, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di tanah basah, tepat beberapa langkah darinya, ada jejak kaki. Jejak telanjang, jejak berlumpur. Dan ukurannya tidak seperti kaki orang dewasa, tapi juga tidak sepenuhnya kaki anak kecil. Yang paling menakutkan, jejak itu berakhir tepat di belakang Ratna. Tidak ada kelanjutan, seolah seseorang berdiri di sana lalu menghilang. Ratna ingin menjerit, namun suara itu tercekat di tenggorokannya. Ia memeluk dirinya, mundur perlahan, lalu berlari kembali ke arah desa. Namun sebelum ia benar-benar jauh, angin malam membawa suara samar yang membuat langkahnya terhenti. Suara itu datang dari arah kebun, dari kegelapan. Sebuah kalimat lirih, serak, tetapi jelas terdengar. Belum selesai, Ratna. Ratna menatap ke arah gelap itu sekali lagi. Dan ia tahu, apapun yang mengejarnya malam itu, belum selesai dengannya. Belum sama sekali. Ratna tidak lagi peduli pada suara dedaunan yang berdesir pelan atau bayangan pepohonan yang tampak bergerak mengikuti setiap langkahnya. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia harus menjauh dari kebun itu, dari suara itu, dari sosok yang entah manusia atau bukan, dari sesuatu yang seakan mengenal namanya terlalu baik. Ketika akhirnya ia mencapai ujung jalan dekat rumah warga, lututnya hampir ambruk. Ia memperlambat langkah, memegangi pinggangnya sambil mengatur napas. Di kiri dan kanan, rumah-rumah tampak gelap. Sebagian besar warga sudah terlelap. Namun, keheningan desa malam itu terasa berbeda. Lebih berat, lebih pekat. Seperti udara di sekitar menahan suara apapun agar tidak keluar dari bibir. Ratna memeluk tubuhnya, mencoba menenangkan diri. Tetapi di belakangnya, bayangan kegelapan kebun masih terasa mengikuti, seolah menunggu ia berhenti. Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada yang membuntutinya. Tetapi nalurinya berkata lain, seakan ada mata-mata tak terlihat yang terus mengawasinya dari balik jendela, dari celah pintu, dari setiap sudut gelap desa. Tenang, Ratna. Gumapnya lirih, meski dirinya sendiri tahu kata-kata itu tidak akan menenangkan apapun. Ia mendekati rumahnya perlahan. Lampu di ruang tamu menyala terang, tidak seperti biasanya.
Itu membuat langkah Ratna terhenti. Orang tuanya tidak pernah menyalakan lampu sebesar itu di tengah malam. Ada sesuatu. Ada yang terjadi di dalam sana. Ketika ia mendekati pintu, Ratna mendengar suara ibunya. Pecah, putus, seperti seseorang yang baru saja menangis keras. "Mas, bagaimana kalau dia kenapa-kenapa?" Suara itu terdengar dari dalam rumah. Langkah Ratna melemah, ia menunduk. Ia tahu percakapan itu tentang dirinya. Pak Wirawan terdengar menjawab dengan suara lebih tegas, namun jelas menyimpan kegelisahan yang sama. "Tenang dulu, kita sudah keliling, tapi tidak ada tanda-tanda dia keluar desa. Dia pasti belum jauh. Kita cari lagi kalau perlu." Ratna menggigit bibirnya. Perutnya terasa mulas mendengar kegelisahan itu. Ia ingin mengetuk pintu, ingin masuk, ingin memeluk ibunya dan bilang bahwa ia baik-baik saja. Tetapi saat tangannya terangkat untuk mengetuk, ia terhenti. Sebuah bayangan bergerak di ujung gang. Ratna mematung, menoleh dengan sangat perlahan. Di bawah lampu jalan yang temaram, tampak seseorang berdiri di ujung jalan. Sosok itu tidak bergerak, tubuhnya hitam tanpa bentuk jelas, hanya siluet. Tetapi Ratna tahu, sosok itu sedang menghadap ke arahnya, menatapnya, membekukan darahnya. Tidak. Ratna mundur satu langkah. Sosok itu tidak bergerak. Namun Ratna merasakan sesuatu menyeret nafasnya keluar dari dada. Sebuah perasaan paling murni dari rasa takut yang pernah ia rasakan. Ia segera membuka pintu dan masuk ke rumah tanpa suara. Begitu pintu tertutup, Ratna merosot di baliknya, memegangi mulut agar tidak menangis keras. Ketakutannya terlalu besar untuk disembunyikan, tetapi ia berusaha keras menahannya. Ia mengintip dari celah kecil di antara daun pintu. Sosok itu masih ada, diam, tidak bergerak. Namun perlahan, sangat perlahan, tubuh hitam itu condong ke depan, seperti sedang mencoba mengintip balik ke arah rumah Ratna. Ratna menutup celah pintu cepat-cepat. Ia mundur, menahan nafas. Ibunya terkejut melihat Ratna yang tiba-tiba berada di depan pintu. "Astagfirullah Ratna, kamu dari mana?" Suaranya serak, panik, campur lega. Pak Wirawan langsung berdiri dari kursinya, menghampiri Ratna dan memegang kedua bahunya. "Nak, kamu kenapa? Kamu kemana tadi? Kenapa pergi tanpa bilang?" Ratna mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Aku cuma ada telepon, terus Ia tidak bisa melanjutkan. Kata-katanya tenggelam oleh rasa takut yang masih membekap. Pak Wirawan melihat wajah Ratna lebih dekat. Ada goresan kecil di pipi, ranting-ranting kecil menempel di lengan dan pakaiannya yang kotor. Wajahnya pucat, nafasnya masih tak beraturan. "Ratna, kamu habis dari mana? Ada apa di luar sana?" Ratna menggeleng cepat. Aku nggak bisa bilang." "Kenapa?" tanya ibunya pelan. Suaranya pecah. Ratna menunduk. Ia tahu jika ia bercerita akan membuat keadaan lebih buruk. Ia takut orang tuanya terlibat atau lebih parah kena ancaman yang sama. Ia merasa harus menyelesaikan ini sendiri, meski ia tidak tahu bagaimana caranya. Namun sebelum siapapun sempat bicara lagi, terdengar suara tok tok tok. 3 ketukan pelan di jendela. Ketukan yang sama seperti yang didengar Pak Wirawan sebelumnya. Semua orang di ruangan itu terdiam, tidak ada yang bergerak. Lalu ketukan itu muncul lagi, lebih lambat, lebih halus, seperti mengetuk dengan ujung kuku. Ratna mendadak memegang lengan ayahnya dengan erat, tubuhnya bergetar hebat. Ibunya menutup mulutnya sendiri menahan jeritan. Pak Wirawan dengan nafas yang jelas terganggu, perlahan berjalan menuju jendela. Tanpa membuka gorden, ia berdiri di depannya, mengeraskan suara. "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang menyelinap dari celah-celah. Ratna menutup telinganya. Ia tahu suara itu. Ia kenal pola ketukannya. Itu bukan ketukan orang yang ingin minta tolong. Itu ketukan seseorang yang sedang memanggil dirinya.
Ketika Pak Wirawan akhirnya memberanikan diri membuka sedikit gorden untuk mengintip, wajahnya langsung pucat. Ia mundur 2 langkah. Ibunya yang melihat reaksi itu langsung panik. "Mas, apa itu? Ada siapa?" Pak Wirawan tidak langsung menjawab. Ia menatap Ratna. Namun dari sorotan matanya, Ratna tahu apa yang ia lihat. Seseorang atau sesuatu berdiri tepat di luar jendela. Terlihat hanya sebatas bahu ke atas. Kepalanya sedikit menunduk, seperti sedang mencoba menyelaraskan pandangan. Mata terlihat dalam, lebih dalam dari malam itu sendiri, dan bibirnya tersenyum. Bukan senyum manusia, senyum lebar, dingin, dan tidak berjiwa. Setelah beberapa detik mati membeku, Pak Wirawan segera menarik gorden menutup penuh dan mengunci semua pintu. Ia mengambil pisau dapur yang biasanya digunakan ibunya memotong sayur. Tangannya gemetar, tetapi ia berusaha tegas. "Ratna, bilang sama bapak, siapa yang ganggu kamu?" Suaranya keras, lebih keras dari biasanya, membuat Ratna tersenjak. Ratna tidak menjawab. Ia hanya bisa memeluk dirinya dan menangis dalam diam. Karena apa yang ada di luar rumah itu bukan sekedar seseorang dari masa lalu. Bukan orang yang mengajaknya berbicara, bukan orang yang menelponnya, bukan seseorang yang bisa ia jelaskan dengan kata-kata, bukan manusia seperti yang ayahnya kira. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang menunggu, sesuatu yang memanggilnya sejak sore tadi, sesuatu yang mengenal namanya. Dan satu hal yang pasti, malam itu hanyalah permulaan. Dan di tengah kekosongan itu, suara Pak Samsudin yang bergetar menjadi satu-satunya hal yang membuat para warga terdiam dan memaksa semua perhatian tertuju padanya. Meski tak seorang pun benar-benar mengerti apa yang akan ia sampaikan. Keheningan yang menggantung setelah ucapannya di balai desa malam itu berubah menjadi bayang-bayang panjang yang mengikuti seluruh warga Kemuningsari melalui hari-hari berikutnya. Namun satu hal menjadi jelas, apapun yang diketahuinya, itu cukup serius untuk membuat seorang pria setenang dirinya tampak ketakutan. Sejak malam itu, suasana desa berubah. Orang-orang masih menjalani kegiatan seperti biasa, berangkat ke sawah, membuka warung, menyapu halaman, menjemur hasil panen, namun semuanya dilakukan dalam diam yang berbeda. Tidak ada candaan kecil di pos ronda, tidak ada suara anak-anak berlarian di halaman musola, tidak ada percakapan santai antar tetangga yang biasanya terdengar setiap pagi. Kabar bahwa Pak Samsudin mengetahui sesuatu menyebar perlahan seperti desas-desus yang enggan mati. Setiap orang ingin tahu, tetapi tak ada yang berani menanyakan langsung. Hanya satu pihak yang tidak bisa lagi menunda, polisi. 2 petugas datang kembali ke rumah Pak Samsudin pada pagi hari ketiga setelah pertemuan di balai desa. Kehadiran mereka tidak tiba-tiba, dan sebenarnya telah lama dinanti oleh beberapa warga yang mengintip diam-diam dari balik tirai rumah mereka. Rumah sederhana Pak Samsudin yang biasanya menjadi tempat berteduh bagi siapapun yang ingin sekadar bercerita atau meminta bantuan, kini menjadi pusat perhatian dan sumber misteri. Pak Samsudin menyambut mereka tanpa banyak kata, seolah sudah tahu kehadiran itu tak terelakkan. Raut wajahnya tampak lelah, dan kedua tangannya gemetar ketika ia mempersilahkan petugas masuk ke ruang tamu. Saat pintu tertutup, tidak ada satupun warga yang bisa mendengar apa yang dibicarakan di dalam, tetapi bisikan tentang pembicaraan itu menyebar cepat dan membentuk tebakan-tebakan gelap yang semakin memperkuat ketegangan di desa. Di dalam rumah, suasana jauh lebih padat daripada yang terlihat dari luar. Petugas tak membuang waktu. Mereka bertanya dengan nada serius, namun tetap lembut, meminta Pak Samsudin menjelaskan apa yang ia maksud saat mengatakan ia melihat sesuatu di kebun pisang pada hari Ratna menghilang. Dan setelah lama terdiam, setelah napas panjang yang sulit keluar dari dada, barulah Pak Samsudin mulai bercerita. Bukan sebuah pengakuan, bukan pula sebuah tuduhan, melainkan sebuah kepingan memori yang selama ini ia simpan rapat-rapat karena ia sendiri tak yakin apakah yang dilihatnya benar atau hanya bayangan yang tercipta dari kelelahan setelah seharian bekerja. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya, ia memaksa dirinya mengungkapkannya.
Ia mengatakan bahwa pada sore sebelum hujan deras turun, saat ia hendak menutup pintu gubuk kecil di kebunnya, ia melihat seseorang berlari cepat menembus barisan pohon pisang. Gerakannya aneh, terburu, seperti orang yang dikejar atau sedang menyembunyikan sesuatu. Ia tidak melihat wajahnya dengan jelas, hanya siluet tubuhnya yang tinggi dan kurus, serta baju yang warnanya samar-samar seperti abu gelap ketika terciprat sisa cahaya sore. Polisi menanyakan detail, bentuk tubuh, arah lari, apakah membawa sesuatu, apakah mungkin warga desa. Namun Pak Samsudin berkali-kali menjawab dengan kebingungan yang sama. Ia hanya melihat sekilas, dan hujan yang kemudian turun membuat ingatannya semakin kabur. Tetap saja, informasi itu jauh lebih besar daripada apapun yang polisi miliki sebelumnya. Setelah petugas pergi, sejumlah warga datang menghampiri rumah Pak Samsudin. Ada yang bertanya dengan sopan, ada yang mencoba memancing informasi lebih jauh, dan ada pula yang diam-diam merasa curiga, seakan keterlambatan Pak Samsudin bercerita menimbulkan tanya yang tak nyaman. Pak Samsudin sendiri tidak menyalahkan mereka. Ia tahu pernyataannya telah menimbulkan gelombang baru dalam misteri ini. Gelombang yang bahkan dirinya tidak siap hadapi. Sementara itu, langit desa kembali mendung. Seolah mengulang hari yang sama seperti ketika tragedi itu bermula. Hujan turun dengan deras, menciptakan suasana yang mencekam. Suara tetesannya di atap rumah yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti hitungan waktu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang perlahan mulai tersingkap. Sesuatu yang perlahan mulai tersingkap, itu akhirnya terasa semakin dekat. Ketika hujan deras yang mengguyur desa Kemuning Sari pada malam berikutnya, membawa suasana yang tak biasa, seolah langit sendiri ikut menegaskan bahwa sebuah kebenaran besar sedang menunggu untuk muncul ke permukaan. Suara hujan yang menghantam atap genteng, yang biasanya terdengar menenangkan, kini justru menambah tekanan yang telah menumpuk selama berhari-hari. Malam itu, sebagian warga tak bisa tidur. Bukan hanya karena suara petir sesekali memecah langit, melainkan karena pikiran mereka terus berputar tentang temuan polisi, perkataan Pak Samsudin, dan potongan kain yang menjadi bukti pertama keberadaan Ratna di sekitar kebun pisang. Hati semua orang dipenuhi kecemasan yang sama. Kebenaran mungkin sudah dekat, namun apakah siap untuk dihadapi? Di rumah Pak Wirawan, malam itu menjadi yang paling panjang. Ia duduk di lantai dekat jendela, memandangi tetesan air hujan yang mengalir di kaca. Setiap detik yang berlalu terasa seperti memukul dadanya. Ingatan tentang Ratna ketika masih kecil kembali muncul. Caranya memeluk lengan Pak Wirawan ketika petir menyambar, suaranya yang lembut meminta ditemani tidur, dan tawa ringannya yang dulu selalu mengisi rumah. Semua kenangan itu kini terasa seperti pisau yang menggores luka lama, memaksanya menerima kenyataan bahwa nasib putrinya mungkin akan segera terungkap. Sementara itu, di pos polisi kecil di pinggir desa, penyidik sedang menyusun rencana pencarian lanjutan. Temuan jalur motor dan potongan kain menunjukkan bahwa Ratna dibawa melalui jalur sempit yang hanya dikenal oleh warga sekitar. Jalur tersebut mengarah ke dua kemungkinan: masuk ke dalam hutan kecil atau menembus jalan samping yang mengarah ke daerah yang lebih sepi, jauh dari rumah-rumah warga. Kedua kemungkinan itu sama menakutkannya. Pagi harinya, hujan menyisakan kabut tebal yang menyelimuti kebun pisang dan area hutan sekitar. Kabut seperti tirai yang menahan semua rahasia agar tidak terungkap terlalu cepat. Namun justru di tengah kabut itulah polisi memulai pencarian yang lebih menyeluruh. Beberapa warga ikut diminta membantu, termasuk Pak Samsudin. Meski tampak lelah dan gelisah, ia menyanggupi permintaan itu. Rasa tanggung jawabnya pada desa jauh lebih besar daripada rasa takutnya sendiri. Dengan membawa mantel dan senter, mereka menyusuri jalur setapak yang sempit, mengikuti bekas roda yang masih tampak jelas di tanah yang basah. Di sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbicara. Hanya suara gesekan daun dan langkah kaki yang terdengar. Ketenangan hutan pada pagi itu justru terasa mencekam.
seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Beberapa jam kemudian, polisi menemukan jejak tambahan, jejak kaki yang tidak biasa, terlalu dalam dan tidak teratur, seakan-akan seseorang berlari atau menyeret sesuatu. Jejak itu mengarah ke sebuah area hutan kecil yang ditumbuhi ilalang setinggi lutut. Di tempat itu, salah satu petugas berhenti tiba-tiba. Ia melihat sesuatu yang membuatnya memanggil tim lain. Sebuah tali tipis, kusut dan basah, terletak di antara dedaunan. Tali itu bukan tali biasa. Bentuk simpulnya mengarah pada penggunaan yang tidak wajar, dan warnanya mirip dengan tali tambang rumah warga desa. Tapi yang membuatnya lebih mencurigakan adalah adanya bercak lumpur dan goresan kecil yang tampak seperti bekas gesekan keras. Pak Wirawan yang ikut menyusuri area itu, meski berkali-kali diminta untuk tinggal di rumah, mendekati temuan itu dengan langkah gemetar. Ketika ia menyentuh tali itu, tangannya langsung melemah. Tali itu mirip sekali dengan tali yang biasanya digunakan di kandang ayam belakang rumahnya. Tali yang ia ingat pernah hilang beberapa hari sebelum Ratna menghilang. Dan yang lebih aneh, ia sama sekali tidak pernah menggantinya. Polisi meminta agar area itu dibatasi dan tidak disentuh lagi. Mereka mulai menggali tanah di sekitar temuan tali, mencari kemungkinan lain yang mungkin terkubur oleh hujan. Ilalang dipotong, tanah disisir perlahan dengan alat khusus. Setiap gerakan menghasilkan suara halus yang kontras dengan perasaan berat yang menggantung di udara. Beberapa menit kemudian, salah satu petugas menemukan objek lain. Potongan kain yang lebih besar masih basah dan menempel di akar pohon. Warnanya sudah bercampur lumpur, namun motifnya masih tampak samar. Ketika kain itu dibentangkan, hati semua orang yang hadir seolah berhenti berdetak. Itu adalah motif dari rok yang dikenakan Ratna. Pola bunga kecil berwarna merah muda yang pernah dibelikan oleh ibunya untuk acara pengajian desa. Pak Wirawan jatuh berlutut. Suaranya pecah, tangisnya meledak tanpa ia bisa tahan. Para petugas menunduk memberi ruang bagi seorang ayah yang benar-benar hancur oleh kenyataan pahit yang baru saja mengungkap sedikit dari misteri yang lebih besar. Namun penemuan itu tidak hanya membawa kesedihan, tetapi juga petunjuk baru. Di dekat potongan kain itu, polisi menemukan bekas gesekan yang menyerupai bentuk benda berat yang disengaja diseret. Bekas itu mengarah jauh masuk ke dalam hutan menuju area yang lebih gelap dan lebih lembab. Menyusuri bekas itu, mereka menemukan sesuatu yang masih lebih mengerikan. Bercak tanah yang warnanya lebih gelap dari tanah sekitarnya, seperti telah bercampur dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Bercak itu membawa kecurigaan yang sangat kuat, sesuatu yang tragis terjadi di tempat itu. Pencarian dilanjutkan lebih dalam, dan dalam perjalanan mereka melihat beberapa benda kecil lain. Serpihan plastik, sepasang sandal yang talinya putus, dan sebuah potongan kayu dengan tanda goresan keras. Semua benda itu dikumpulkan. Semuanya menunjukkan satu hal. Ada pertarungan atau kekerasan yang terjadi di sana. Salah satu petugas tiba-tiba memberikan peringatan bahwa mereka mendeteksi bau yang sangat samar namun aneh di sekitar area tersebut. Bau seperti sesuatu yang telah lama terendam hujan dan tanah, namun tidak bisa disalahartikan oleh hidung yang sudah berpengalaman dalam kasus-kasus sulit. Bau yang menandakan sesuatu yang jauh lebih gelap berada di dekat mereka. Namun sebelum mereka menggali lebih dalam, kabut mulai turun lebih tebal dan hari semakin gelap meskipun matahari belum benar-benar tenggelam. Polisi memutuskan menghentikan pencarian hari itu, bukan karena mereka menyerah, namun karena mereka harus kembali dengan tenaga penuh. Mereka tahu apapun yang mereka cari tidak boleh ditemukan dengan terburu-buru. Kabar ini menyebar cepat ke seluruh desa, menciptakan ketakutan yang lebih besar. Warga saling menutup pintu lebih cepat, saling menjaga anak-anak mereka dan berdoa lebih lama malam itu. Semua orang tahu bahwa kebenaran semakin dekat dan kebenaran itu mungkin tidak akan membawa ketenangan. Dan ketika malam itu tiba, langit kembali menurunkan hujan yang berat, seakan membasuh sisa-sisa petunjuk di tanah. Namun tidak ada hujan yang bisa menghapus jejak yang telah ditemukan.
Jejak itu sudah tertanam dalam ingatan setiap warga, mengubah desa Kemuning Sari selamanya. Di tengah hujan, salah satu petugas polisi menatap peta kecil yang digambar dari lokasi pencarian. Garis-garis kecil menunjukkan area di mana mereka menemukan potongan kain, tali dan bekas geseran. Semua garis itu mengarah pada satu titik yang gelap, titik yang besok pagi mereka akan gali lebih dalam. Titik yang mungkin menyimpan jawaban dari misteri hilangnya Ratna. Titik yang bisa membawa kebenaran keluar dari kegelapan.